Eğer dünyanın geleceği 5 ülkenin keyfine kaldıysa ne gerek var o devasa binalara? Negara sekutu bisa saja membenarkan ketika Israel menyerang ke Gaza pertama kali atas apa yang mereka sebut sebagai hak untuk membela diri. Namun, ketika skala serangan semakin besar dan membabi buta, bukankah itu sudah keterlaluan? Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan 45 korban sipil dalam sebuah kebakaran akibat serangan IDF pada 26 Mei lalu. Hal ini lantas menghadirkan kemarahan dari masyarakat internasional, terutama dari sejumlah pimpinan negara yang tak segan melayangkan kecaman kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Bukan hanya kecaman biasa, di antara mereka bahkan ada yang menginginkannya bernasib seperti Hitler. Berikut beberapa amarah pemimpin dunia terhadap Netanyahu yang telah kami rangkum. Recep Tayyip Erdogan, Turki. Erdogan mengutuk Netanyahu, mengatakan pemegang otoritas tertinggi Israel itu tidak akan bisa lolos dari hukuman sebagaimana yang terjadi pada penjahat perang terdahulu. Netanyahu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari keluh kesah seperti mantan orang kuat Yugoslavia Slobodan Milosevic, napi genosida politisi Serbia Bosnia Radovan Karadzic, dan mendiang diktator Jerman Adolf Hitler yang dia tiru, katanya seperti dikutip Middle East Monitor dalam rilisnya. Erdogan juga menyoroti korban di Gaza yang jumlahnya mencapai puluhan ribu akibat tindakan orang-orang yang ia sebut sebagai pembunuh dan penjagal. Dalam catatannya, serangan kriminal Israel terhadap kamp pengungsi di Rafah terjadi setelah Mahkamah Internasional memerintahkan penghentian segera operasi Israel di kamp pengungsian tersebut. Netanyahu yang diperangi dan jaringan pembunuhnya berusaha memperluas kekuasaannya dengan membantai orang-orang karena mereka gagal mengalahkan perlawanan pejuang Palestina, kata Erdogan saat berbicara pada sebuah seminar di pusat konferensi Adnan Menderes di pinggiran Istanbul beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Erdogan sekalian menekankan bahwa Turki akan melakukan segala daya untuk memastikan Netanyahu dan orang-orangnya diadili atas kejahatan yang mereka lakukan. Emmanuel Macron, Prancis. Tidak hanya Turki, negara Prancis yang bahkan dikenal sebagai sekutu dekat AS dan Israel juga menunjukkan pertentangan terhadap Israel akhir-akhir ini, di mana kecaman yang dimaksud datang dari Presiden Emmanuel Macron melalui pesan singkat yang ia bagikan di X pada 27 Mei lalu. Ia marah dengan serangan-serangan Israel yang menyebabkan banyak pengungsi tewas di Rafah. Operasi-operasi ini harus berhenti. Tidak ada area-area aman di Rafah untuk warga-warga Palestina, katanya menambahkan. Macron lantas meminta Israel untuk mematuhi hukum internasional dan menyarankan agar gencatan senjata mesti disegerakan. Seperti diketahui, mematuhi hukum Mahkamah Internasional berarti Netanyahu harus ditangkap. Keluarnya pernyataan itu juga kemudian disusul oleh kesiapan negaranya mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Sebelumnya, Macron sempat mengeluarkan kecaman pada November lalu, tepatnya saat ia meminta Israel menyetujui jeda kemanusiaan yang diikuti gencatan senjata. Menurut sang presiden, serangan yang dilakukan Hamas memang tidak dapat diterima. Namun ia juga menegaskan bahwa tidak ada pembenaran atas pengeboman terhadap warga sipil yang dilakukan Israel. Xi Jinping, China. Faktanya, China juga menjadi salah satu negara yang merespon serangan ke Rafah dengan kecaman. Presiden Xi Jinping bahkan menyebut pihaknya sangat prihatin atas operasi militer terbaru yang dilakukan secara brutal oleh IDF dan tidak ragu menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, dalam keterangan yang dikutip CNBC menyebut pihaknya mendesak semua pihak untuk melindungi warga sipil dan fasilitas sipil, serta meminta Israel untuk mendengarkan seruan masyarakat internasional, terutama soal serangan terhadap Rafah yang harus dihentikan. Seperti diketahui, China merupakan negara yang paling vokal dalam menyerukan gencatan senjata segera sejak dimulainya perang Israel-Hamas tahun lalu. Presiden Xi Jinping juga menyerukan diadakannya konferensi perdamaian internasional untuk penyelesaian konflik.
Seruan itu disampaikan Xi saat berbicara di hadapan para pemimpin dan diplomat negara-negara Arab yang sedang menghadiri Forum Kerjasama Cina Negara Arab di Beijing 30 Mei lalu. Perang tidak seharusnya berlanjut tanpa batas waktu. Keadilan tidak boleh absen selamanya, katanya melalui keterangan yang dikutip Detik News. Tiongkok secara historis bersimpati pada perjuangan Palestina dan secara terbuka mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina. Vladimir Putin, Rusia. Rusia yang diwakilkan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Maria Zakharova, mengaku terkejut atas serangan yang memicu kebakaran di Rafah. Tidak hanya menyampaikan rasa simpati, Zakharova juga menyayangkan bagaimana seluruh jalur Gaza telah menjadi zona berbahaya tanpa jeda, sehingga menimbulkan ancaman bagi penduduknya. Sangat disesalkan bahwa tragedi ini terjadi di kota tenda bagi para pengungsi, sebuah tempat yang menurut pihak berwenang Israel, orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dapat berlindung dari pemboman, merasa aman, dan melarikan diri dari perang, katanya kepada Anadolu saat konferensi pers di Moskow. Dalam kesempatan tersebut ia juga berharap semua korban luka segera pulih dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, rakyat Palestina dan para pemimpin mereka. Sejak awal terjadinya konflik, Rusia menjadi salah satu negara yang secara terbuka paling mengecam agresi militer Israel di jalur Gaza. Semua manifestasi terorisme tidak dapat diterima dan dikutuk, ujar Putin saat itu. Ia juga menekankan pentingnya memerangi ancaman teroris tanpa menimbulkan kerugian bagi warga sipil. Jadi, jika Netanyahu tetap membombardir warga sipil, maka sikap Putin yang anti-Israel akan terus berlanjut. Tak lupa, ia juga mengkritik negara-negara barat yang disebutnya ikut campur dalam serangan tersebut. Pedro Sanchez, Spanyol. Bersamaan dengan pengakuannya terhadap kemerdekaan Palestina, Perdana Menteri Spanyol yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri, José Manuel Álvarez, memilih turut andil dalam menanggapi situasi di Rafah. Mengutip Tempo, Álvarez menyampaikan niatnya untuk meminta 26 negara anggota Uni Eropa lainnya agar memberikan dukungan resmi kepada putusan Mahkamah Internasional ICJ. Sebagaimana diketahui, komponen peradilan PBB ini sebelumnya memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Rafah. Jika Israel terus melakukan tindakan yang menentang pendapat ICJ tersebut, kami akan mencoba mengambil tindakan yang tepat untuk menegakkan putusan tersebut, katanya kepada wartawan saat konferensi pers di Belgia bersama dengan rekan-rekannya dari Irlandia dan Norwegia 27 Mei lalu. Kemudian pada hari yang sama, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, diketahui terlibat pembicaraan dengan Presiden Erdogan, di mana serangan tanpa henti Israel di Gaza menjadi bahasan utamanya. Menurut Direktorat Komunikasi Turki, Sanchez telah setuju pada Erdogan bahwa pembantaian Israel terhadap warga Palestina harus dihentikan sesegera mungkin dan Israel harus dipaksa untuk mematuhi hukum internasional. Abdel Fattah al-Sisi, Mesir. Selama ini Mesir selalu berada dalam kekhawatiran kalau saja pengungsi di Rafah menyeberang dan memasuki wilayah mereka. Karena itu, peringatan terhadap Israel untuk berhenti menyerang dan tak melewati batas diperhatikan betul oleh negara ini. Presiden Mesir Abdel Fattah juga senantiasa menyuarakan harapan tercapainya gencatan sekaligus mengecam rencana Netanyahu untuk menginvasi kota Rafah. Kami juga berupaya keras untuk membawa bantuan kemanusiaan sebanyak mungkin ke jalur Gaza, katanya menambahkan. Terbaru, pihak Mesir mulai terusik dan merespons dengan mengutuk Israel atas aksi pengeboman yang dilakukan di kamp pengungsian Rafah. Kementerian Luar Negeri Mesir dalam keterangannya menyebut serangan Israel adalah pelanggaran baru yang nyata terhadap ketentuan hukum humaniter internasional. Kemlu Mesir, sebagaimana CNN menulis, juga menyesalkan kebijakan sistematis Israel yang dianggap menambah jumlah korban tewas dan cakupan kehancuran di jalur Gaza. Melihat berbagai tekanan, kecaman, hingga keprihatinan, Netanyahu malah bersikap seolah tak melakukan kesalahan. Bagaimana pendapat kalian mengenai sikap Netanyahu?